Pertandingan Super Big Match antara Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan ini merupakan pertandingan yang seru, pertandingan yang sangat ketat, banyak sekali peluang yang terjadi, tetapi hasil akhir 1-1 mungkin hasil yang terbaik untuk kedua tim. Seperti biasa, gue akan analisa dan review jalannya pertandingan ini, namun untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol like-nya dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola yang ada di Indonesia. Oke, Paul Muster dan Bernardo Taperes ini merupakan kedua pelatih dengan gaya bermain yang sama, yaitu gaya bermain pragmatis. Gaya bermain pragmatis itu adalah gaya bermain yang mengutamakan hasil akhir. Ya, mereka tidak peduli mau bermain defensif, mau bermain tidak dalam penguasaan bola yang bagus, atau bahkan bermain tidak terlalu menjanjikan sekalipun. Yang penting hasil akhirnya mendapatkan kemenangan. Dan bisa kita saksikan di 7 atau 8 laga yang sudah dimainkan oleh kedua tim, ya, mereka tetap konsisten mempertahankan gaya seperti itu dan cukup bermain efektif. Persebaya Surabaya sampai saat ini sudah berada di peringkat pertama pemimpin klasemen sampai dengan pekan ke-9. Ya, meskipun jumlah gol mereka itu sangat minim dan tetapi jumlah kebobolannya itu sangat paling sedikit. Artinya Paul Muster ini punya resep gitu ya. Bagaimana dengan Persebaya Surabaya ini mampu keluar menjadi pemenang meskipun tidak dalam permainan yang cukup menjanjikan atau permainan cantik. Begitupun dengan Bernardo Taperes. Dia pun tipikal pemain pelatih yang sama seperti Paul Muster, tidak terlalu mengutamakan hasil akhir. Maksudnya tidak terlalu mengutamakan gaya bermain yang cantik, tetapi lebih mengutamakan hasil akhir. Dari pertandingan ini Paul Muster itu menurunkan formasi 4-2-3-1. Artinya dengan formasi ini lebih memperbanyak orang di lini tengah. Gaya bermain seperti ini akan seimbang secara menyerang dan bertahan. Dan untuk PSM Makassar ini menurunkan formasi 3-4-1-2. Artinya dengan formasi ini pun ini sama juga ya, lebih memperbanyak pemain di lini tengah. Ya, tetapi dengan formasi 3 back itu ya, itu akan lebih efektif secara bertahan karena 2 pemain tengah itu akan otomatis turun ke belakang dalam membantu pertahanan. Artinya ketika bertahan PSM Makassar itu menempatkan 5 orang sebagai penjaga tembok gawang dari PSM Makassar. Nah, di babak pertama ini banyak sekali hal yang terjadi. 15 menit pertama Persebaya itu lebih bermain menunggu kalau menurut gua ya, meskipun ada 1-2 serangan, tetapi mereka lebih bermain hati-hati, lebih membaca permainan dari PSM Makassar. Tetapi ya mereka itu kecolongan lewat gol dari Yuran Fernandes ya, yang memanfaatkan umpan dari bola mati itu mengubah gaya permainan dari Persebaya Surabaya. Setelah gol dari Yuran Fernandes tersebut, Persebaya Surabaya langsung tancap gas. Mereka langsung bermain cepat, menaikkan intensitas ya. Hasilnya adalah banyak momentum-momentum yang diciptakan tetapi tidak berbuah menjadi gol. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh Paul Muster. Artinya efektivitas sangat penting untuk Persebaya Surabaya. Nah, selama babak pertama berlangsung ya, artinya setelah gol dari Yuran Fernandes, Persebaya Surabaya ini bermain dengan penguasaan bola yang cukup baik kalau menurut gua ya. Karena yaitu mereka itu ketinggalan 1 gol. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri ya, di hadapan pendukungnya sendiri, otomatis target mereka itu adalah menang. Nah, saking banyaknya kesempatan momentum yang diciptakan, akhirnya gol yang ditunggu-tunggu itu dicetak oleh Muhammad Rashid dari tendangan bebas yang sangat begitu cantik dan keras. Sulit sekali untuk menghadang tendangan seperti itu ya, mau kiper kelas apapun gitu ya, karena antara tendangan dan posisi penjaga gawang itu agak lumayan jauh karena bola itu diarahkan ke tiang jauh. Sedangkan power yang dikeluarkan oleh tendangan Muhammad Rashid itu sangat-sangat begitu besar sehingga ini menyulitkan penjaga gawang dalam menangkap bola. Skor 1-1 itu bertahan sampai dengan babak pertama selesai. Di babak kedua mulailah Persebaya ya melakukan rotasi pemain. Mulailah juga PSM Makassar mempersiapkan strategi karena PSM Makassar akan tahu bahwa Persebaya Surabaya akan lebih meningkatkan intensitas, lebih menguasai bola dan banyak menghasilkan peluang. Dan ternyata seperti itu faktanya ya. Persebaya Surabaya sejak menit awal babak pertama babak kedua ditiup oleh wasit itu langsung menggebrak, langsung menyerang ya, mereka bermain cepat. Lalu juga ketika memang PSM Makassar ya melakukan counter attack, mereka pun sama bagusnya ya, antara transisi positif dan transisi negatifnya itu cepat sehingga
membuat permainannya menjadi counter to counter, artinya saling tukar beli serangan. Nah, ini yang membuat laga ini menjadi seru, yaitu adanya ya kontra strategi, adanya serangan-serangan yang saling bergantian, ya sehingga membuat ritme dari pertandingan ini sangat-sangat begitu enak disaksikan. Nah, banyak sekali kesempatan yang diciptakan oleh Persebaya Surabaya, di antaranya yaitu peluang dari Flavio Silva. Nah, ini yang gua katakan tadi. Tugas seorang striker adalah mencetak gol. Ya minimal gitu ya, ketika seorang striker itu mendapatkan bola, ya minimal menghasilkan peluang kembali untuk rekannya atau memberi assist atau setidaknya tendangannya on target. Ya, tetapi yang gua saksikan dari Flavio Silva, dia itu selalu yang pertama dia selalu telat dalam membuat keputusan, lalu akurasi tendangannya itu tidak terlalu baik gitu ya, sehingga peluang ketika berhadapan by one dengan penjaga gawang dari PSM Makassar, seharusnya itu 98,9% itu menjadi gol. Tetapi sayang sekali ya, Flavio Silva tendangannya malah melebar ke samping kiri gawang dari PSM Makassar, sehingga gagal Flavio Silva untuk mencetak gol keduanya. Nah, padahal jika Flavio Silva mencetak gol dari kesempatan itu, menurut kepercayaan dirinya itu akan sangat bertambah loh. Karena striker ini butuh gol. Striker itu ketika memang bermain buruk itu sangat-sangat butuh gol. Dan ini yang dicari oleh Flavio Silva ya, sempat mencetak gol ya di menit ke-80-an, tetapi sayang sekali golnya dianulir oleh wasit karena posisinya sudah dalam posisi offside. Ini ya, Flavio Silva selain kurang dalam pengambilan keputusan, ketenangan, juga penempatan posisi yang agak sedikit kurang baik. Ini sangat banyak ya yang harus dikoreksi dari Flavio Silva. Ya karena ini membawa nama besar Persebaya Surabaya gitu. Kalau misalnya tidak punya striker yang garang, yang sangar, ya seperti David Da Silva dulu ketika ada di Persebaya Surabaya, nah ini akan sangat sulit ya untuk Persebaya Surabaya dalam mewujudkan misinya di Liga 1 2024-2025 itu menjadi juara. Nah, sedangkan PSM Makassar mereka bermain menunggu ya dengan kombinasi 5 pemain bertahan. Mereka itu sangat rapat sebetulnya dalam bertahan. Ya, beberapa momentum yang memang diciptakan oleh Persebaya Surabaya pun itu berhasil mereka redam. Sehingga dalam kesempatan counter attack ini nyaris saja mencetak gol, yaitu lewat Adilson Silva. Jika saja Hernando Ari tidak dalam posisi yang tepat dan refleks yang tidak bagus, maka kemungkinan itu akan menjadi gol. Ya, save yang sangat bagus juga dari Hernando Ari, dan ini mempertontonkan kelasnya bahwa dia adalah kiper tim nasional Indonesia saingannya Martin Pas. Meskipun agak sedikit kesakitan Hernando Ari dalam menghadang tendangan dari Adilson Silva ya, tetapi dia sukses menggagalkan upaya PSM Makassar untuk mencetak gol dan mendapatkan kemenangan. Hingga babak kedua selesai, ini tidak terlalu tidak ada gol yang terjadi, tetapi di babak kedua ini sangat seru dibandingkan dengan babak yang pertama. Banyak peluang, banyak kesempatan ya yang diciptakan. Nah, artinya dengan skor imbang ini Persebaya Surabaya tetap berada di pucuk pimpinan ya dengan 18 poin. Mereka memimpin sampai dengan pertandingan ini ya, tetapi kita masih banyak hal yang terjadi sebetulnya di papan atas Liga 1 saat ini ya, karena poinnya saling berdekatan. Bali United mengincar di posisi kedua dengan poin 17 ya. Nanti Bali United akan berhadapan dengan Persis Solo. Kalau misalnya Bali menang, maka posisi pucuk pimpinan akan direbut oleh Bali United. Di bawah Bali United ada Persib Bandung, ada Borneo FC, ya, ada PSM Makassar pula. Nah, itu yang bisa gua sampaikan. Silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar ini. Terima kasih, gua Cepi Story, salam sepak bola.